Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam channel YouTube Matematika Semanusa. Nah, dalam video ini akan dibahas tentang materi trigonometri. Di situ dituliskan bagian 1 karena kedepannya nanti kalian akan mempelajari trigonometri dalam 4 bagian. Khusus untuk video ini kita akan membahas spesifik ke trigonometri bagian 1. Nah, trigonometri itu sendiri mempelajari tentang sudut ya. Jadi sudut itu ada dua macam, dua bentuk. Yang pertama bentuk derajat, lalu ada yang bentuk radian. Pasti kalian sudah tidak asing lagi dengan yang bentuk derajat karena selama ini kalian biasanya taunya tentang yang derajat, sudut derajat. Nah, apa hubungannya derajat dengan radian itu? Jadi kalau di sini pirat itu sama dengan 180 derajat, itu sama dengan setengah putaran. Jadi trigonometri itu nanti bentuknya seperti lingkaran seperti ini ya. Jadi ada setengah putaran itu kalau pirat atau 180 derajat. Nah, untuk dua pirat itu sama dengan 360 derajat. Sama dengan satu putaran. Jadi satu putaran itu besarnya 360 derajat sama dengan 2 pi radian. Rad itu radian. Nah, lalu bagaimana cara mengubah bentuk derajat menjadi bentuk radian? Untuk mengubah bentuk derajat menjadi bentuk radian, rumusnya menggunakan rumus yang sudah diberi kotak ini. Jadi X derajat itu sama dengan X derajat per 180 pirat. Jadi untuk mengubah derajat ke radian, kalian tinggal membagi sudutnya dengan 180 lalu kalian beri pi. Contoh, nyatakan bentuk berikut dalam satuan radian. Nah, di sini bentuknya adalah bentuk derajat. Untuk mengubah ke dalam bentuk satuan radian, maka kita bisa menggunakan rumus yang di atas. Kalau di sini 45 derajat, kita bisa langsung mengubah menjadi 45 per 180 pi rad. Nah, lalu ini bisa kalian sederhanakan. Apabila yang pembilang saya bagi 45, yang penyebut juga saya bagi 45, maka hasilnya adalah 1 per 4 pi rad. Jadi 45 derajat itu sama dengan 1 per 4 pi rad. Bagaimana dengan 210 derajat? Untuk mengubah 210 derajat ini ke dalam bentuk satuan radian, rumusnya juga menggunakan yang di atas. Maka ini berarti 210 per 180 pi rad. Kita sederhanakan pecahannya. Ini nolnya saya coret. Lalu untuk pembilang kita bagi dengan 3, penyebut juga bagi dengan 3, maka hasilnya adalah 7 per 6 pi rad. Nah, jadi 210 derajat itu sama dengan 7 per 6 pi rad. Nah, itu untuk mengubah satuan derajat ke satuan radian. Nah, bagaimana dengan mengubah satuan radian ke satuan derajat? Rumusnya ada dua. Apabila sudut itu terdapat pi, maka kalian mengubahnya tinggal mengganti pi itu dengan 180. Jadi kalau di sini X pi rad itu sama saja seperti X dikali 180. Nah, apabila dalam sudut itu tidak terdapat pi, maka kalian mengalihkan X-nya atau mengalihkan sudutnya itu dengan 57,3. Dan ini sudah pasti karena ini rumusnya, tidak bisa diubah-ubah. Contoh, nyatakan bentuk berikut ke dalam satuan derajat. Jadi soal yang pertama ini ada 5 per 4 pi rad. Ada bentuk pi di sini, maka kita bisa menggunakan rumus yang atas. Caranya dengan kalian tinggal mengganti pi-nya dengan 180. Maka di sini kita hitung 5 per 4 dikali 180. Nah, ini sama dengan kita bagi 180 dengan 4, maka hasilnya adalah 45. 45 kalau dikali dengan 5, hasilnya adalah 225 derajat. Maka 5 per 4 pi rad itu sama dengan 225 derajat.
Nah, bagaimana dengan contoh yang kedua? Contoh yang kedua kita ubah 2 rad. Nah, di sini sudutnya tidak ada pi-nya, maka kita bisa menggunakan rumus yang bawah yang tanpa pi, sehingga sudutnya ini langsung kita kalikan dengan 57,3 sehingga menghasilkan sudut 114,6 derajat. Jadi 2 rad itu sama dengan 114,6 derajat. Begitu hubungan antara satuan derajat dengan satuan radian. Dalam trigonometri bagian 1 ini juga akan dibahas tentang perbandingan trigonometri dalam segitiga siku-siku. Oke, dari judulnya saja sudah ada segitiga siku-siku, maka kita bisa menggambarkan segitiga siku-siku. Di sini saya memiliki segitiga siku-siku ABC, siku-siku di A. Lalu saya punya sudut alfa di sebelah sini, alfa. Maka kita bisa mengatakan bahwa sisi AC itu adalah sisi di depan sudut alfa. Sisi AC sekali lagi adalah sisi di depan sudut alfa. Lalu sisi AB itu adalah sisi di samping sudut alfa. Lalu sisi BC itu adalah sisi miringnya. Jadi yang dimaksud sisi depan samping itu adalah tergantung di mana sudut atau alfa yang diketahui atau ditanya itu berada. Jadi tidak selalu, ya, saya ingatkan, tidak selalu sisi di depan itu adalah sisi yang tegak, lalu sisi samping itu sisi yang tidur. Tidak selalu seperti itu. Jadi sisi depan dan samping itu mengikuti sudut yang akan dicari, begitu ya. Jadi kalau di sini alfanya ada di sebelah sini, maka sudut depannya atau sisi depannya adalah sisi yang di depan sudut alfa, yaitu sisi AC. Berbeda lagi apabila alfanya ada di sebelah sini, di sudut C, maka sisi depannya merupakan sisi AB. Jadi tidak selalu, ya, saya tekankan lagi, tidak selalu sisi depan itu yang tegak dan tidak selalu sisi samping itu yang tidur, tergantung di mana letak sudutnya. Dan pasti sisi miring itu adalah sisi yang di depan sudut siku-siku. Itu sudah pasti kalau miring. Oke, sampai sini sudah. Coba kalian amati lagi gambarnya. Setelah itu, yang dimaksud dengan perbandingan trigonometri itu adalah perbandingan sin, cos, tan, kosekan, sekan, dan kotan. Nah, ini yang akan kalian pelajari untuk trigonometri kedepannya. Perbandingannya, jadi sin alfa untuk trigonometri segitiga siku-siku perbandingannya adalah demi. Apa itu demi? Demi adalah depan per miring. Jadi untuk memudahkan kalian menghafalkan bahwa sin itu demi, begitu ya. Demi depan per miring. Nah, lalu di sini siapa D-nya? D-nya adalah AC. Lalu miringnya adalah BC. Nah, tapi tidak selalu AC dan BC itu adalah sisi depan dan miring. Tergantung di mana letak alfanya, karena di sini yang ditanya adalah alfa yang ini. Selanjutnya, untuk perbandingan cos alfa perbandingannya adalah sami. Jadi samping per miring. Sisi samping sudut alfa di sini di segitiga ini adalah AB, maka ini AB per miringnya adalah BC. Nah, itu untuk perbandingan cos. Selanjutnya untuk perbandingan tan, jadi tan alfa adalah desa, depan per samping. Jadi sisi di depan sudut alfa itu sama dengan AC, lalu sisi di samping sudut alfa itu adalah AB. Nah, selanjutnya ada kosekan. Kosekan biasa ditulis dengan kosek atau CSC, begitu.
Jadi kosekan atau CSC alfa itu adalah kebalikan dari sin atau ditulis 1/sin. Namanya kebalikan. Kalau kita tadi sudah mengetahui bahwa sin itu demi, maka dibalik menjadi mid atau miring per depan. Tadi miringnya adalah BC, depannya adalah AC. Nah, selanjutnya untuk sekan alfa atau biasa ditulis sekan atau SEC atau sek alfa itu sama dengan kebalikan dari cos atau sama dengan 1/cos alfa. Tadi cos alfa perbandingannya adalah sami, maka kebalikannya kita tulis misa. Nah, di mana sisi miringnya adalah BC dan sisi sampingnya adalah AB. Yang terakhir ada kotan. Kotan itu kepanjangan dari kotangan alfa. Jadi kotangan itu bisa ditulis kotan atau CTG. Alfa itu sama saja artinya kotangan. Jadi kotangan adalah kebalikan dari tangan atau sama dengan 1/tan alfa. Jadi kebalikan tan tadi desa, maka dibalik menjadi sade. Di mana sisi sampingnya adalah AB dan sisi depannya adalah AC. Nah, keenam perbandingan trigonometri ini dalam segitiga siku-siku harus kalian mengerti, juga harus kalian ingat atau hafalkan ya. Jadi ini dipakai terus nantinya. Lalu ada catatan di sini. Catatannya adalah, saya tuliskan di sini note atau catatan. Tangen alfa itu sama saja seperti sin alfa per cos alfa. Nah, ini identitasnya. Ini identitasnya tangen. Jadi tangen itu sama dengan sin alfa per cos alfa. Contoh soal yang pertama, perhatikan gambar berikut. Di sini saya memiliki segitiga siku-siku PQR, di siku-sikunya di R, dengan panjang PQ sama dengan 13, panjang PR sama dengan 5. Lalu sudut alfanya ada di P dan sudut betanya ada di Q. Nah, kalian diminta untuk menentukan nilai dari semua perbandingan trigonometri sudut alfa dan juga sudut beta. Kuncinya di sini adalah, pertama kalian temukan dulu panjang semua sisi segitiganya terlebih dahulu. Jadi di sini PQ sudah ketemu, PR sudah ketemu, mana yang belum ketemu yaitu QR atau RQ. Itu yang belum ketemu, jadi harus kita cari terlebih dahulu. Bagaimana cara mencari salah satu sisi segitiga siku-siku? Kalian sudah belajar ini waktu SMP ya. Caranya dengan menggunakan Pitagoras. Oke, Pitagoras ya. Jadi QR itu sama dengan akar dari, nah QR di sini bukan sisi miring. Jadi kalau bukan sisi miring, caranya menggunakan Pitagoras adalah sisi miring kuadrat dikurangi salah satu sisi tegak yang lain. Nah, begitu. Jadi di sini sisi miring kuadratnya yaitu PQ kuadrat dikurangi PR kuadrat. QR sama dengan akar PQ-nya kita punya 13 kuadrat, PR-nya kita punya 5 kuadrat. Kita hitung di sini 13 kuadrat adalah 169 dikurangi 25. 5 kuadrat sama dengan akar 144. Berapa akar 144? Adalah 12. Maka panjang QR sama dengan 12. Nah, begitu ya. Atau kalau kalian yang sudah hafal triple Pitagoras bisa langsung menggunakan triple Pitagoras. Jadi 5, 12, 13. Boleh. Atau kalau yang tidak hafal boleh menggunakan cara Pitagoras yang sisi miring kuadrat dikurangi salah satu sisi lainnya.
Oke, setelah tahu semua panjang sisi-sisinya, sekarang kita tentukan nilai dari perbandingan trigonometrinya. Jadi sin alfa, sin tadi kita sudah punya perbandingannya, yaitu demi, depan per miring. Nah, depannya siapa? Depan sudut yang ditanya. Jadi di sini yang ditanya adalah alfa. Lalu yang kita perhatikan hanya sudut alfa, jangan perhatikan sudut yang lain. Alfanya di sini, maka sisi depannya itu siapa? Sisi depan alfa yaitu yang QR. Berarti ini kita tulis QR per sisi miring, demi. Miringnya yaitu PQ ya, PQ. Maka di sini kita tulis QR-nya sama dengan 12, QR-nya sama dengan 13. Maka sin alfa sama dengan 12 per 13. Untuk cos alfa, alfanya di sini. Lalu perbandingan cos adalah sami. Kalau alfa sudutnya di sini, sampingnya itu berarti yang dekat. Berarti siapa di sini? Yaitu PR. Terus di sini sami, supaya nggak lupa ya. PR per mi-nya PQ. PR-nya berapa? PR-nya 5, PQ-nya 13. Maka perbandingan cos alfanya sama dengan 5 per 13. Tan alfa juga begitu. Tan alfa tadi perbandingannya adalah desa. Oke, desa. Kalau alfanya di sini berarti D-nya itu yang di depan sudut alfa, yaitu siapa? QR. Lalu sampingnya yaitu PR. Nah, sama dengan berapa? QR tadi kita punya 12, sampingnya kita punya 5. Jadi 12 per 5. Selanjutnya untuk kosekan. Kosekan kita bisa menggunakan identitas. Kosekan merupakan kebalikan dari sin. Jadi 1 per sin alfa. Tadi kita sudah punya sin alfa itu 12 per 13. Maka langsung saja kita balik jadi 13 per 12. Untuk sekan alfa adalah kebalikan dari cos atau 1 per cos alfa. Cos alfanya 5 per 13, kita balik menjadi 13 per 5. Yang terakhir untuk kotan alfa merupakan kebalikan dari tan. Tadi tan nilainya 12 per 5, kita balik menjadi 5 per 12. Begitu. Atau kalau kalian lupa, kalian bisa menggunakan perbandingan trigonometri yang sademi tadi. Jadi kosekan itu mide, sekan itu misa, dan kotan itu sadi gitu. Selanjutnya untuk perbandingan sin beta. Nah, kalau sin beta di sini berarti yang kita perhatikan hanya sudut beta. Sudut lain tidak perlu diperhatikan. Sudut beta ada di sebelah sini, maka sin beta perbandingannya adalah depan per miring. Depan sudut beta atau sudut Q adalah PR. Jadi di sini beda ya. Depannya sudah beda lagi, bukan lagi QR namun PR, karena itu tergantung atau menyesuaikan dengan sudut yang ditanya. Miringnya siapa? Miringnya tetap, miringnya adalah PQ. Panjang PR adalah 5, panjang PQ adalah 13. Cos beta juga seperti itu. Cos adalah sami. Betanya di sini, sampingnya beta berarti siapa? QR. QR per PQ. QR sama dengan 12, PQ-nya sama dengan 13. Tan beta juga seperti itu. Tan beta adalah depan per samping. Depannya beta itu PR, sampingnya adalah QR. Maka perbandingannya adalah 5 per 12. Kosekan beta kita tinggal membalik sinnya sama dengan 13 per 5. Sekan beta kita tinggal balik cosnya jadi 13 per 12. Tan beta, kotan beta kita tinggal balik tannya jadi 12 per 5. Nah, seperti itu. Selanjutnya contoh soal yang kedua. Diketahui segitiga PQR, siku-siku di Q. Lalu jika sin P itu sama dengan 1 per 3, maka tentukan nilai cos R dikali tan R. Nah, kalau soalnya ini berupa suatu narasi ya, atau suatu kalimat atau soal cerita, kita terlebih dahulu
mengilustrasikan apa yang diketahui di soal. Jadi di sini yang diketahui adalah segitiga PQR, maka kita gambar segitiga PQR tersebut. Kita gambar segitiga PQR di sini. Lalu siku-siku diki. Jadi kita tidak boleh asal untuk memberikan nama, tergantung apa yang diketahui di soal. Jadi diketahui di soal di sini siku-sikunya diki. Di sini siku-siku, maka ini sudut Q, ini sudut P, ini sudut R. Nah, PQR. Selanjutnya adalah yang diketahui sin P. Sin P sama dengan 1/3. Nah, dalam sudut segitiga siku-siku, perbandingan sin adalah demi, depan per miring. Maka di sini bisa kita katakan bahwa D-nya itu 1, lalu 3 adalah sebagai mi. D1 3 mi. Jadi karena di sini yang diketahui adalah sudut P, berarti yang kita lihat adalah sudut P. Sudut P di sini ya. Nah, depan sudut P atau sisi di depan sudut P adalah QR. Maka di sini QR besarnya adalah 1 karena di sini D-nya 1. Lalu miringnya adalah 3. Otomatis miring itu yang PR ya, 3. Nah, tadi tipsnya adalah kalian temukan dulu semua panjang semua sisi dalam segitiga tersebut. Di sini sudah diketahui PR, QR sudah tahu, tinggal yang belum tahu adalah PQ. Kita cari panjang PQ dengan cara Pitagoras. Oke, PQ itu sama dengan akar dari miring kuadrat, berarti di sini 3 kuadrat dikurangi 1 kuadrat. Nah, 3 kuadrat berapa? 9. 9 dikurangi 1 sama dengan akar 8. Nah, akar 8 ini bisa kita sederhanakan menjadi akar 4 dikali 2. Akar 4-nya keluar menjadi 2 akar 2. Jadi panjang PQ sama dengan 2 akar 2. Selanjutnya kita cari apa yang ditanya. Yang ditanya adalah cos R dan tan R. Oke ya. Cos R sekarang yang dilihat bukan lagi sudut P, namun sudut R, sudut yang ditanya. Yang ditanya itu sudut R, berarti kita lihat sudut R. Cos itu perbandingannya adalah sami. Jadi sisi di samping sudut R yaitu siapa? Yaitu QR. Sami QR per miringnya, PR. Nah, panjang QR berapa? Panjang QR-nya 1. Panjang PR-nya 3, jadi 1/3. Itu cos R. Untuk tan R kita masih melihat sudut R karena yang ditanya adalah R. Sudut R di sini tan, perbandingannya apa? Desa ya. Jadi depannya, sisi di depan R adalah PQ, berarti ini PQ. Lalu sisi di samping R adalah QR. Nah, PQ per QR. PQ-nya berapa? PQ tadi sudah kita temukan 2 akar 2. QR-nya adalah 1. Nah, belum sampai di sini karena yang ditanya adalah nilai cos R dikali tan R. Jadi cos R dikali tan R itu sama dengan 1/3 dikali 2 akar 2. Sama dengan berarti ini pembilang kali pembilang, penyebut dikali penyebut, hasilnya 2 akar 2/3 atau 2/3 akar 2. Nah, itu untuk contoh soal yang kedua. Lanjut contoh soal ketiga, diketahui sin alfa sama dengan P kecil, maka tentukan nilai cos alfa dan tan alfa. Nah, seperti yang sudah saya katakan tadi, kalau kalian menemukan soal narasi berupa kalimat, kalian perlu mengilustrasikan dulu ke dalam gambar. Jadi kita gambar terlebih dahulu segitiga siku-sikunya. Kita gambar segitiga siku-siku di sini. Oke, siku-siku di sini. Lalu diketahui sin alfa. Jadi di sini dalam segitiga siku-siku ini terdapat
sudut alfa. Saya misalkan alfanya di sini. Bu, kalau di atas boleh, terserah kalian karena tidak ada ketentuan alfanya mau ditaruh di mana. Yang pasti alfa itu selain sudut siku. Oke. Lalu yang diketahui adalah sin P. Perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku itu kan ada berupa pecahan ya. Jadi ada pembilang, ada penyebut. Sedangkan di sini P saja. P ini sebagai pembilang, maka penyebutnya bisa kita katakan bahwa sin alfa itu sama dengan P per 1. Kalau tidak ada penyebutnya berarti dia penyebutnya 1 ya. Oke. Seperti perbandingan trigonometri sin itu adalah demi, maka P di sini merupakan D, satunya merupakan mi. Nah, jadi demi. Alfanya di sini, maka D-nya ada di sebelah mana? Di depan alfa siapa? Yang ini berarti ini adalah P, lalu miringnya 1. Nah, selanjutnya seperti yang saya katakan lagi tadi, bahwa untuk menentukan perbandingan trigonometri itu kalian harus mencari dulu panjang semua sisi dalam segitiga tersebut. Ini sudah tahu, ini belum tahu, maka ini harus kita cari. Bagaimana cara mencarinya? Kita bisa menggunakan Pitagoras. Nah, untuk mencari ini berarti ini sama dengan akar Pitagoras miringnya 1 kuadrat dikurangi P kuadrat sama dengan akar 1 kuadrat berapa? 1 P kuadrat, ya tetap P kuadrat. Jadi panjang sisi yang ini adalah akar 1 min P kuadrat. Selanjutnya yang ditanya adalah cos alfa. Oke, berarti yang kita perhatikan tetap pada sudut alfa. Sudut alfanya di sini. Perbandingan cos adalah sami samping per miring. Nah, sisi di samping sudut alfa itu yang mana? Yang bawah ini, yaitu siapa? Akar 1 min P kuadrat. Mi-nya adalah 1. Jadi akar 1 min P kuadrat dibagi 1 sama dengan akar 1 min P kuadrat. Itu adalah cos alfanya. Selanjutnya adalah tan alfa. Tan alfa perbandingannya adalah desa. Nah, yang kita perhatikan adalah sudut alfanya. Alfanya di sini. Maka sisi di depan sudut alfa yaitu siapa? Yaitu P. Sudut di sampingnya yaitu akar 1 min P kuadrat. Nah, apabila penyebutnya itu merupakan bentuk akar, maka pecahan ini harus kita rasionalkan. Caranya bagaimana? Dengan dikali akar sekawan. Berarti ini harus dikali akar 1 min P kuadrat per akar 1 min P kuadrat. Jadinya berapa? Jadinya P akar 1 min P kuadrat per, nah kalau akar dikali akar dalamnya sama, maka hasilnya adalah dalamnya saja, yaitu 1 min P kuadrat. Ini adalah untuk nilai dari tan alfa. Nah, sekian adalah materi untuk trigonometri bagian 1 yang pertama. Nanti akan kita lanjutkan lagi trigonometri bagian 1 yang kedua di video selanjutnya. Silahkan materi dalam video ini kalian catat rapi di buku catatan, kalian pelajari dengan sungguh-sungguh. Apabila ada yang perlu ditanyakan, silakan langsung ditanyakan kepada guru kelas masing-masing. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video ini. Tonton juga video kami yang lain ya. Catch 'em all.